Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adisis mau membahas film berjudul The Reading 2022. Menceritakan tentang ibu-ibu yang baru saja mengalami musibah di mana keluarganya tewas oleh sekelompok perampok. Karena masih ada hal yang belum ia selesaikan dengan keluarganya, ibu ini meminta bantuan paranormal untuk berinteraksi dengan arwah keluarganya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emma yang baru saja tiba di rumahnya. Kedatangan Emma merupakan kebahagiaan bagi keluarganya sendiri, terutama anak-anaknya yang merindukan dirinya. Setelah itu, anggota keluarga masing-masing sibuk sendiri, sedangkan Emma memutuskan untuk membuatkan masakan untuk mereka. Namun kebahagiaan yang baru saja mereka dapatkan semua menghilang ketika datang sekelompok pembunuh yang menyusup ke rumah mereka. Semua anggota tidak ada yang sadar sampai di mana mereka semua dibunuh satu persatu, termasuk Emma, tapi dia berusaha melawan. Karena berusaha melawan, pembunuh itu memotong satu jari Emma lalu memukulnya dengan bangku. 1 tahun kemudian, setelah peristiwa itu, ternyata Emma satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Lalu kisah pengalamannya itu ia ceritakan ke media dengan dramatis. Semua orang yang mengetahui kisah Emma turut berbelasungkawa. Sebegitu sedihnya Emma pun sampai membuat sebuah buku yang berjudul Penyerangan. Kemudian di tempat yang berbeda terlihat satu kelompok remaja yang bekerja fokus pada profesi mereka sebagai paranormal. Mereka terdiri dari Sky si peramal, Gregory pacar Sky, dan kedua teman mereka, Randy dan Jesse. Dikala mereka sedang bekerja, Sky selalu berusaha menjaga jarak agar dia tidak bersentuhan dengan sosok yang terhubung oleh si pasien. Bukan apa-apa jika Sky bersentuhan dengan makhluk halus, itu akan membuatnya kerepotan. Dan di situ, walaupun Sky mempunyai kemampuan bisa berinteraksi dengan makhluk lain, tetapi dia memberi bumbu-bumbu tambahan agar si pasien mempercayai profesinya sebagai paranormal. Lalu di saat waktu santai, Sky curhat kepada Gregory bahwa dia ingin berhenti dari pekerjaan itu karena semakin kesini dia merasakan ketakutan. Namun meskipun begitu, Gregory menolak dan membujuk Sky agar tidak berhenti. Suatu hari, Gregory mendapatkan job dan memberitahukan itu kepada teman-temannya. Gregory mendapatkan job yang ternyata pasien mereka adalah Emma. Gregory menjelaskan bahwa adik Emma menginginkan Emma berinteraksi dengan keluarganya melalui Sky. Karena Emma seorang penulis, dia ingin mengungkapkan rahasia yang masih belum diketahui pada waktu itu. Pihak Emma akan membayar dengan bayaran besar dan ini adalah job besar. Namun Sky merasa bimbang karena dia sebenarnya sudah ingin berhenti. Tapi sekali lagi Gregory berusaha meyakinkan Sky dan akhirnya kelompok ini pun setuju. Singkat cerita, hari di mana kelompok Sky beraksi tiba, mereka pun segera menuju ke kediaman Emma. Setibanya di sana, sebelum masuk Sky mengatakan kepada Gregory bahwa setelah ini berakhir, kelompok mereka akan memilih jalan masing-masing. Sky sudah benar-benar berjanji kepada dirinya sendiri untuk berhenti. Lalu mereka pun disambut baik oleh adik Emma yang bernama Ashley. Ashley pun mengantarkan mereka untuk bertemu Emma dan segera melakukan ritual. Tapi sebelum ritual, Emma sempat curhat kepada Sky tentang kisahnya itu yang begitu menyedihkan. Sky yang mendengarnya pun memberi simpati kepada Emma. Sementara itu, Gregory mencoba melihat-lihat rumah dan dia baru sadar rumah Emma dipenuhi oleh CCTV dan keamanan yang ketat. Kemudian Emma memilih ruang makan untuk dijadikan tempat ritual. Setelah ritual dimulai, seperti biasa, Sky diberikan penglihatan masa lalu pasiennya dulu maupun si korban. Di situ semua ucapan Sky dibenarkan oleh Emma. Namun karena terlalu berlebihan, Emma terbawa suasana dan meminta izin untuk dijeda sebentar.
Dari situ Sky mengatakan kepada teman-temannya untuk meminta izin agar lebih terhubung dengan keluarga Emma yang sudah meninggal itu. Dia tertarik dan ingin membantu keluarga Emma. Setelah Emma sudah siap kembali, Sky meminta Emma untuk menyebutkan satu persatu nama keluarganya yang tewas dibunuh. Tidak lama setelah itu, Sky seketika berkelakuan aneh dan sepertinya dia dirasuki. Sebelum terlalu dalam, Emma meminta Sky berhenti. Teman-teman Sky berusaha menghentikan Sky, namun Sky masih saja terhubung dan tidak terkontrol. Semua panik. Mereka yang sibuk mengurusi Sky tidak sadar bahwa Emma diam-diam telah mengunci mereka dengan sistem keamanan yang canggih. Mereka semua tidak tahu apa yang ingin direncanakan Emma. Gregory memutuskan untuk kelompoknya tidak apa-apa jika tidak dibayar. Yang terpenting mereka menginginkan pergi sekarang juga. Ia pun meminta Emma untuk dibukakan pintu. Akan tetapi, dengan tega Emma menembak Gregory dengan pistol. Emma tertawa jahat lalu meminta Sky yang sudah sadar mengatakan yang sebenarnya. Setelah berhasil terhubung dengan arwah, Sky tahu bahwa Emma sendiri yang telah membunuh keluarganya. Semua yang diceritakan ke publik hanyalah omong kosong. Emma membuat cerita palsu itu sedemikian rupa sampai-sampai dia nekat memotong jarinya sendiri agar ceritanya lebih epik dan dipercaya orang lain. Emma ternyata adalah psikopat. Lalu saat itu juga dia menembak adiknya sendiri hingga tewas, lalu memburu kelompok Sky. Mereka yang terjebak di rumah psikopat memutuskan untuk berpencar dan bersembunyi. Jesse bersembunyi di lemari, sedangkan Randy berusaha menghadapi Emma. Di situ Randy lengah dan akhirnya dia tewas dihabisi oleh Emma dengan palu. Di sisi lain, terlihat Sky dan Gregory sedang bersembunyi di kamar sambil Sky mengobati luka Gregory. Lalu mereka berdua mengamati situasi dan dirasa sudah aman, mereka berdua pun mencoba keluar kamar. Sky bingung kenapa Emma tega membunuh keluarganya sendiri. Sementara itu, Emma dengan santuinya dia mencari-cari mereka untuk dibunuh. Sky dan Gregory melihat ke jendela. Mereka melihat seorang tukang pos akan datang mendekat untuk memberikan surat. Di situ Gregory membuat rencana pengalihan, sedangkan Sky akan berusaha meminta bantuan si tukang pos tersebut. Tidak sengaja Sky bertemu dengan Jesse yang masih selamat. Kemudian mereka berdua pun berteriak sekuat tenaga dan menggedor-gedor kaca untuk meminta pertolongan. Namun usaha mereka sia-sia karena si tukang pos sama sekali tidak menyadari. Teriakan mereka yang begitu keras akhirnya memancing Emma untuk menyerangnya. Emma menembaki mereka yang berlari. Gregory mencoba mengacaukan Emma dan di situ mereka semua berhasil bersembunyi. Emma terus mengoceh dan mengoceh agar mereka yang tersisa keluar. Di situ Sky mencoba memancing Emma dengan kata-kata, di mana Sky berusaha membuat Emma terbawa perasaan dengan bercerita tentang keluarganya. Namun usaha Sky sia-sia, di mana Emma sama sekali tidak berpengaruh dengan kesikopatannya. Gregory yang terus kehabisan darah, pada detik-detik terakhirnya dia menyeretkan tubuhnya untuk menghampiri Emma, lalu tewas. Sementara itu, Sky dan Jesse memikirkan rencana bagaimana cara mereka bisa melawan Emma. Di situ Sky hampir putus asa, tapi Jesse menyemangatinya bahwa mereka bisa melawan psikopat Emma. Setelah rencana dibuat, Sky dengan berani menghampiri Emma yang sedang menunggu mereka keluar. Sky terus memancing Emma dengan kata-kata sampai akhirnya dia lengah dan di saat waktunya sudah tepat, Jesse mencoba melawan Emma dari belakang. Namun Emma sempat melawan dan mereka bertiga terlibat perkelahian. Jesse yang berusaha menyelamatkan Sky, akhirnya dia harus tewas di tangan Emma.
sibuk menghabisi Jessie tidak sadar bahwa Sky sudah menghilang bersembunyi. Semua teman-teman Sky sudah tewas di tangan Emma. Sekarang tinggal Sky sendirian. Mau tidak mau, dia harus bertahan dan selamat. Di saat Sky sedang lengah, tiba-tiba dari belakang Emma berusaha menyerang Sky. Mati-matian Sky melawan Emma. Di situ akhirnya Sky tidak sengaja menemukan pistol dengan satu peluru terakhir. Sky pun menodongkan senjata itu kepada Emma. Namun Emma tidak percaya dan santai karena dia mengira senjata itu kosong. Namun Emma akhirnya tewas dengan satu tembakan dari Sky. Pada adegan terakhir, terlihat Sky diundang acara TV untuk menceritakan kisahnya. Di situ dia bercerita bagaimana dia setelah mengalahkan Emma, dia berhasil membuka pintu rumah itu dan mendapatkan bantuan. Pembawa acara itu yang mendengarkan hampir tidak percaya bahwa dulu Emma menceritakan kisahnya yang ternyata itu palsu. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film The Reading. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.